Selamat malam saudara. Puji Tuhan kembali kita di tempat ini malam hari ini. Saya pikir ini masih hari Rabu. Ya ternyata sudah hari Kamis. Berarti besok kita doa puasa lagi. Ya puji Tuhan. Kita akan segera membuka Alkitab kita. Saya ambil dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Efesus 4 ayat yang ke-30. Ya, firman Allah berkata seperti ini, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, adalah sukacita dan kegembiraan bagi saya dan saudara bahwa ketika kita percaya kepada Yesus dengan kita menyerahkan hidup kita dalam baptisan air, kita menerima karunia Roh Kudus sehingga ada jalan untuk menerima baptisan Roh. Itulah karunia Roh Kudus, pemberian Roh Kudus, kita menerima baptisan Roh Kudus. Dan dikatakan jangan kita mendukakan Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Ya. Saya tadi agak sedikit mengutip ada empat hal yang sempat didoakan oleh Pak Peter. Sedikit saya menjelaskan. Di dalam kebutuhan kita beribadah kepada Tuhan ada 3 hal penting yang merupakan sebuah keharusan terjadi di dalam setiap ibadah kita dan untuk melengkapi sampai ke 4 hal. Yang ketiga hal itu berbicara tentang doa, tentang pujian dan penyembahan, tentang kebenaran firman Allah, dan untuk melengkapi setiap ibadah ditambah dengan pengumuman. Ya sekarang saudara kasih Tuhan, untuk 2 hal yang sangat penting harus kita terima, itu tidak dilarang untuk kita lakukan secara bertele-tele. Bertele-tele yaitu percakap-cakapan atau perkataan yang tidak ada pangkal ujungnya, yang tidak ada habisnya, itu yang dikatakan bertele-tele. Atau kita ulang-ulang seperti perkataan firman dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ya, itu adalah hak mutlak yang harus kita berikan kepada Tuhan. Ada juga bagian kita. Terkecuali dalam hal doa, ya seringkali itu tergantung dari kemampuan kita untuk menyampaikan doa itu kepada Tuhan. Ya, tetapi sekalipun kita tidak utarakan semua pokok-pokok doa kita, Matius 6 ayat 6 sampai 8 jelas dikatakan di sana bahwa Tuhan tahu segala kebutuhan keperluan kita. Ya, tetapi bukan menghalangi kita untuk meminta kepada Tuhan. Tetapi di dalam hal pujian dan penyembahan, di dalam kebenaran firman Allah, mau 100 kali, mau 1000 kali kita ulang-ulang itu kita perkatakan saudara, itu adalah keharusan. Ya. Sama seperti firman Tuhan. Itu sebenarnya cuma karena ikut arus. Ada banyak pendeta biasa pakai judul, pakai perikop atau pakai tema, panjat di pohon rambutan, turun di pohon langsa. Itu sebabnya saya kadang-kala saudara takut kalau mau. Tetapi ya begitulah, karena ikut harus, maka kita harus juga beri judul. Sehingga kebanyakan judul khotbah saya ambil dari perkataan ayat itu juga. Saat ini jangan kita mendukakan Roh Kudus Allah. Ya. Kenapa sampai jangan kita mendukakan Roh Kudus Allah, saudara? Karena Roh Kudus itu adalah meterai yang memastikan kita selamat atau tidak. Meterai ini hanya bisa terlepas dari kehidupan pengiringan kita kepada Allah. Kalau kita berbuat sesuatu hal yang melukai hati Tuhan, yang membuat Tuhan marah, yang membuat Tuhan tidak senang kepada kita. Ya. Kenapa sampai dia memeteraikan kita dengan Roh Kudusnya? Karena itu adalah persyaratan mutlak manusia untuk bisa melihat Tuhan. Kenapa manusia yang percaya kepada Allah harus dimeteraikan dengan Roh Kudus? Sehingga untuk kita menerima karunia Roh Kudus harus ada permohonan ampun atas
dosa-dosa dan pelanggaran kita. Lewat kita diberikan jalan untuk mati dan hidup bangkit bersama Kristus dalam kiasan baptisan. Roma 6 ayat 3 sampai yang keempat. Dan itu adalah merupakan sebuah jalan untuk menerima pengampunan dosa. Karena dikatakan firman Allah di dalam Matius 3 ayat ke-16 menggenapkan seluruh kehendak Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat ke-38 supaya kita menerima pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus, yaitu yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu tentang 9 karunia Roh Kudus yang harus menjadi bagian kita dan untuk memberi penilaian atau supaya kita bisa mengatakan bahwa karunia Roh Kudus yang dimiliki oleh seseorang itu benar dengan kita melihat dari buah-buah kehidupannya, apakah dia sesuai dengan kehidupan buah roh. Itu ketika kita mengalami yang seperti itu, kita sudah hidup di dalam meterai yang Allah berikan, yang memberikan sebuah jaminan kepada kita. Di dalam Efesus 1 ayat 14 itu memberikan jaminan kepada kita untuk keselamatan, yaitu dengan kita memiliki Roh Kudus sebagai meterai menjelang hari penyelamatan Tuhan. Tetapi kenapa seringkali saudara Roh Kudus meninggalkan kita? Kita lihat Yesaya 63 ayat yang ke-10. Yesaya 63 ayat 10. Ini adalah kerinduan kita, kerinduan gereja Tuhan, supaya Roh Kudus itu harus kita pertahankan. Karena apa saudara? Tubuh kita ini adalah baiknya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus keluar dari diri kita, hidup kita mati. Tidak ada apa-apanya. Ayatnya yang ke-10 Yesaya 63. Tetapi mereka memberontak. Kata memberontak. Apa itu memberontak? Tidak mau hidup dalam kebenaran firman Allah. Sehingga saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hal penyampaian firman Allah, kalau perlu ada lebih dari kata bertele-tele, harus dilebihkan daripada kata bertele-tele. Diulang-ulang disampaikan tanpa ada ujungnya, tanpa ada pangkalnya, tanpa ada kehabisannya. Kita selalu pandang enteng. Kita lihat, bukan hanya sekedar ditulis itu di dalam Matius Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-8 tentang Eutikus yang jatuh dari jendela. Bukan hanya sekedar ditulis, itu memiliki arti rohani. Kenapa? Karena dia tidak masuk di gereja, dia hanya mendengar firman Allah di jendela. Tidak sungguh-sungguh hatinya mendengarkan firman Tuhan, akhirnya dia jatuh dan mati. Sama dengan kita hadir biar kita duduk di kursi. Kalau kita cuma datang mengantuk, kita cuma datang bakar lota, tidak terarah kita punya pandangan dan pikiran kepada firman Allah. Saat firman Allah disampaikan, itu sama dengan Eutikus dan pasti akan jatuh dan mati. Sekali lagi saudara, firman Allah bukan hanya berbicara tentang hal jasmani, mati jasmani. Karena kenyataannya pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Buktinya Adam dan Hawa tidak mati. Mereka hidup sampai 930 tahun usia Adam. Usia setelah waktu berjalan, setelah dia keluar dari Taman Eden, masih hidup 930 tahun. Karena mulai dia keluar dari Taman Eden, maka waktu berjalan, usianya mulai dihitung. Siapa yang tahu usia Adam di Taman Eden? Karena hidup di Taman Eden pada masa itu adalah kehidupan kekekalan. Nanti manusia melanggar perintah Allah, baru mereka disebut mati. Eutikus jatuh dari jendela, dia mati. Tetapi orang-orang yang mati rohani ini hanya bisa dihidupkan oleh orang yang diurapi oleh Tuhan. Apa yang diurapi oleh Tuhan sebenarnya bukan manusianya, tetapi firman Allah yang ada pada dirinya. Firman yang sebenarnya diurapi. Sehingga Eutikus menjadi hidup kembali. Memberontak, mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya.
maka ia berubah menjadi musuh mereka. Allah berubah menjadi musuh mereka, sehingga tidak ada orang Israel selain 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang sudah terhitung namanya mereka, yang wajib membayar nasar dari usia 20 tahun sampai 60 tahun, yang dicatat nama mereka pada kitab Bilangan 1. Hanya Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Dari ratusan, dari ribuan orang Israel, 40 tahun diperkirakan, saya perkirakan ada 3 lapis keturunan pada perjalanan selama 40 tahun. Kenapa Allah menjadi marah? Jadi jangan kita berkata kalau ada hal-hal yang terjadi seperti adanya COVID-19 ini, mau bilang itu bukan amarahnya Tuhan. Kenapa? Karena kita mendukakan Roh Kudus. Kita mendukakan Roh Kudus. Bagaimana kami mendukakan Roh Kudus? Kita melihat, belajar mulai dari soal Ananias dan Safira, Kisah 5 ayat yang ketiga. Ini saudara, kalau mau dijelaskan, ini Kisah 5 ayat 3. Sampai dengan masalah kolekte, masalah perpuluhan, sama dengan masalah jual beli jabatan, sehingga Yesus datang dan marah, menyucikan bait Allah. Kenapa? Karena di bait Allah terjadi tukar menukar uang dan jual menjual merpati. Apa itu jual menjual merpati? Dalam hal Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus tidak lagi diajarkan sesuai dengan Alkitabiah. Tetapi hei ibu, mulai hari ini kau belajar berbahasa roh. Emangnya bahasa roh itu dipelajari? Itu di Matius pasal 21 tentang Yesus menyucikan bait Allah. Ada 2 hal di situ yang disebut Tuhan sebagai penyamun. Apakah penyamun orang yang baku tukar-tukar uang? Apakah penyamun orang yang jual-jual merpati? Tetapi Yesus bilang, kamu jadikan sarang penyamun. Padahal hanya 2 ini yang mereka buat. Haleluya. Kisah 5 ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendukakan Roh Kudus, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Saya tidak akan berbicara tentang menahan dari hasil penjualan tanah, tetapi saya akan berkata, menyampaikan tentang hatimu dikuasai iblis. Ingat saudara, mendustai Roh Kudus bukan hanya di dalam kita mau berusaha, kita berbahasa roh supaya dilihat bahwa kita rohani. Kita bernubuat palsu. Kita sampaikan firman yang tidak berasal dari Roh Allah. Yang saya sudah berkomitmen, saudara, kalau ada perkataan saya keluar dari logika saya siap Tuhan mau hukum, Tuhan mau marah. Kenapa? Karena saya layak untuk diikatkan batu kilangan. Yang mustahil terjadi untuk di Papua ini ada batu kilangan. Batu kilangan itu adalah pengganti nyawa bagi orang Israel. Ketika diambil itu menjadi sebuah ganti jaminan, sama saja dengan kita mengambil nyawanya orang Israel. Bagaimana macam kami dirampi, sudah sempat lepas hamba Tuhan yang penyesat, baru mau pergi cari batu kilangan, baru mau pergi cari laut, mau diikat di leher. Apakah benar bahwa batu kilangan yang ditentukan oleh Yesus itu adalah betul-betul batu kilangan? Bisa-bisa terjadi karena masa corona ini, karena diikatkan di leher juga. Kita boleh menafsirkan segala sesuatu asal yang benar-benar tidak keluar dari kebenaran firman Allah. Saya cuma katakan bisa jadi. Dengan adanya corona yang menyerang leher, itu yang disebut batu kilangan, karena ada penyesatan terjadi dalam gereja. Kamu dikuasai oleh iblis.
Sedangkan untuk itu tujuannya firman Allah diberitakan, Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada setiap manusia, sehingga dikatakan dia harus berdiam. Dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Bagaimana cara Allah beserta kita? Allah diam di dalam kita. Dia jadikan tubuh kita sebagai bait tempat tinggalnya, sebagai rumahnya. Dia jadikan, saudara. Saya punya anak-anak muda. Tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Jangan engkau biarkan dicemarkan oleh dunia, oleh berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena engkau sudah mengerjakan Roh Kudus. Kalau itu terjadi di dalam hidupmu, yang juga saya lakukan ketika saya tidak disadarkan pada waktu masa-masa lampau hidup saya. Mengapa hatimu dikuasai iblis? Padahal tujuan firman Allah disampaikan supaya kita terlepas dari kuasa iblis. Kita lihat di dalam Kisah 26 ayat yang ke 19. Ya, ayat yang ke-18. Kisah 26 ayat yang ke-18. Saya baca dari ayat yang 17, saudara. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Ya, ingat saudara, kita akan diasingkan. Ya, jangan bersahabat dengan dunia. Kita dengarkan tadi malam dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. Kita diasingkan. Kita diasingkan dari dunia. Kita tidak bersama-sama dengan dunia. Sekalipun pada kenyataan tubuh jasmani kita ada hidup sama-sama dengan orang dunia. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Tujuannya apa? Hamba Tuhan diutus datang. Pak Gembala orang Toraja harus datang di tempat ini. Ketemukan juga orang Toraja. Seandainya bukan oleh Tuhan, lewat Pak Gembala, kalian hidup seperti apa? Itu karena kasih Tuhan, sehingga dia menyatakan kebenaran kepada kita semua. Sungguh luar biasa. Hanya lewat seorang Abraham kita diberkati. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat ke-3, bangsa-bangsa lain diberkati oleh karena Abraham punya doa. Ayat yang ke-18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Kita manusia dikuasai oleh iblis. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dosa, keinginan-keinginan daging. Galatia 5 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Kita hidup dalam rupa-rupa kecemaran dunia, hawa nafsu, persahabatan dengan dunia. Yakobus 4 ayat 4 sampai 5. Kita hidup dalam hidup manusia yang lama. Kita bukan ciptaan, kita masih hidup dalam ciptaan yang lama. Itulah Yesus lewat rasul-rasulnya datang untuk mengingatkan kita, untuk menerangi kita, untuk melepaskan kita dari kuasa iblis yang selama ini mengikat kita. Sehingga Yesus selalu membuat mujizat, melepaskan orang-orang sakit dari keterikatan kuasa iblis. Ingat mujizat Yesus melepaskan orang-orang yang terlepas dari iblis, kuasa iblis roh jahat. Itu bukan hanya berbicara untuk satu hal, kesembuhan jasmani, tetapi berbicara juga dalam hal kesembuhan rohani. Kepada Allah, dari kuasa iblis masuk kepada kuasa Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, huruf besarku Yesus, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Itulah yang menjadi meterai bagi kita, Roh Kudus, sehingga sekalipun firman Allah sudah berkata, tidak seorang pun akan melihat Tuhan kalau dia tidak hidup kudus. Siapa manusia yang kudus? Kita ini yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Oleh karena apa? Kita dilepaskan dari kuasa iblis. Kita diterangi dalam kebenaran firman Allah. Karena itu setiap terang firman Allah, kuasa Roh Kudus
kudus yang telah kita terima harus kita pertahankan. Sebab ketika itu terlepas dari kita, maka kita yang disebut murtad dan sukar sekali untuk bertobat lagi kepada Allah. Kenapa? Karena kita menghina dia dengan menyalibkan dia kedua kali. Ibrani 6 ayat yang keempat. Saya tahu saudara jemaat GBI Mawar Sarun yang selalu hadir tiap malam di tempat ini. Ya. Sekalipun yang saya sampaikan bukan hanya air saja, tetapi anggur. Ya. Sekali lagi ingat saudara, air itu bisa bicara firman Allah, tapi bisa bicara juga lemah lembut. Anggur itu bisa berbicara sukacita, tetapi dia bisa bicara firman yang keras datang kepada kita. Saudara pasti siap menerima segala ini. Kenapa? Karena kalianlah yang dipersiapkan sebagai material surga yang teruji dari api, yaitu emas yang dimurnikan dari api. Alangkah senangnya kita kalau kita menjadi material surga. Apalagi kalau kita memiliki permata yang 12 permata dalam diri kita. Ayat yang keempat. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia yang kita sudah pelajari kemarin, karunia-karunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Kenapa sampai saudaraku seringkali kita katakan bagaimana kita mau mendustai Roh Kudus, bagaimana kita mau mendukakan Roh Kudus yang disebut di dalam kebenaran firman Allah saudara, yaitu mendustai. Ya, lebih baik kita baca saudara Matius 12 ayat 31. Matius 12 ayat 31. Sebab aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya, amin saudara. Hujat kepada Roh Kudus apa saudara? Apakah hanya Roh Kudus saja yang kita hujat? Kita menghujat Yesus, kita menghujat Allah, karena ketiga itu adalah sama. Tuhan Yesus Kristus adalah satu pribadi, satu keesaan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tuhan Yesus Kristus, baik itu Roh Kudus namanya, baik itu Yesus namanya, baik itu Tuhan namanya. Ketika kita menghina dia, kita menghujat dia, saudara keniksan Tuhan. Yang di sini hujat kepada manusia. Ketika Yesus kita sebut dia sebagai manusia 100%, kemudian kita katakan bahwa dia berupa patung dan disembah seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah, yang seringkali diserang kepada kita, menjadi bahan ocehan, menjadi bahan sindiran diberikan kepada kita. Mereka masih bisa diampuni. Kenapa? Karena mereka belum diterangi oleh kebenaran firman Allah. Ketika kita menjadi saksi dan terang bagi mereka, maka mereka menerima yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 26 tadi, ayat yang ke-18 yang kita baca. Kita ini adalah saksi yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikian juga terjadi kepada siapa yang tahu masalah kehidupan kita. Seperti ibu yang adik kakak ini, berapa mereka ini lewat Pak Pendeta Barnabas, mereka bisa dimenangkan oleh Tuhan dengan segala cara yang luar biasa. Yang kita berkata, dulu ku tak tahu Tuhan. Amin saudara. Setelah kita lalui, oh ternyata indah rencana Tuhan dalam hidup ini. Ya, harus terpisah dengan suami, harus mengalami penyakit. Kenapa? Caranya Tuhan untuk memanggil kita. Caranya Tuhan untuk bagaimana caranya supaya dia bisa menjadikan kita miliknya. Kenapa? Karena bukan kita yang mau memilih datang sama dia, tetapi dia yang pilih kita.
Semua manusia dipilihnya. Dipanggilnya, bukan dipilih. Semua manusia dipanggilnya. Karena memang kenyataan Yohanes 3:16 akan dunia semua tidak dipanggil untuk datang kepada Tuhan. Tetapi apakah semua kita dipilih oleh Tuhan? Semoga kita yang ada di tempat ini dan saudara kasih Tuhan, apa itu kita mendukakan Roh Kudus? Kita lihat di dalam ayat terakhir Efesus 4 ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Supaya kita menjauhkan diri dari hal-hal ini. Mungkin masih ada di dalam diri kita. Supaya kita menjadi sempurna di hadapan Allah. Maka kita tidak akan terikat dalam hal-hal duniawi lagi. Ketika kita hidup dalam ini. Ya, ini menjelang hari penyematan. Yaitu apa? Segala kepahitan. Segala kegeraman. Segala kemarahan. Ingat, jangan lagi sampai ada di antara kita yang jadikan alat kita. Kita selalu dimarah-marah. Kenapa sampai kita dimarah? Tidak mungkin kita mau dimarah kalau tidak punya sebab. Tetapi yang disebut kemarahan itu marah tanpa sebab. Ya, kita sudah lakukan kebenaran, kita sudah lakukan yang benar masih dimarah. Ya, itu yang disebut kemarahan. Kalau dalam bahasa lainnya amarah. Boleh marah asal yang berbuat dosa, firman Allah berkata. Pertikaian. Ya. Jadi jangan ada, apalagi yang adik kakak ini yang protokolernya di sini di jemaat GBI ini. Ya, dukung saja pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak boleh ada pertikaian. Bilang saya lebih pandai, saya lebih hebat dari saya punya kakak, dari saya punya adik atau siapa dari orang lain. Dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Nah, ini semua perbuatan-perbuatan yang mendukakan Roh Kudus. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, karena Roh Kudus itu roh lemah lembut. Sekalipun dia adalah api, tetapi dia juga adalah air. Ya, dia adalah api untuk memberikan roh kita semangat, menyala-nyala. Dia adalah air untuk memberikan kelemah lembutan di dalam diri kita, memberikan rasa lembut di dalam hidup kita. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus yang telah mengampuni kamu. Kembali lagi saudara kasih Tuhan, hidup dalam kasih mesra seperti sepasang suami istri yang baku sayang sampai tua. Hidup dalam kasih mesra seperti antara kakak beradik yang saling baku memperhatikan. Mungkin ada kakak atau adik yang lebih maju hidupnya, lebih mapan hidupnya, sehingga terjadi pada peristiwa tidak ada yang menonjol, tidak ada yang kurang. Ya, pada peristiwa jemaat mula-mula terjadi di tempat ini luar biasa. Itu yang Tuhan inginkan supaya terjadi dalam diri kita, supaya Tuhan benar-benar pulihkan hidup kita, dipersiapkan kalau Tuhan datang pada hari ini, pada saat ini. Sudahkah kita siap untuk menantikan hari kedatangan Tuhan? Sebab kalau kita tetap mendukakan hati Roh Kudus Allah, kita tidak termeterai lagi saudara. Tidak ada jalan kita untuk menerima keselamatan. Kenapa? Karena kita melukai hati Tuhan. Kita membuat dia marah, kita memberontak kepada dia. Firman-Nya berkata, ini ayat yang terakhir, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ini firman Allah loh, bukan penyampaiannya pendeta Hendra Lasibu. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kenapa ini sampai harus terjadi, disampaikan kepada jemaat di tempat ini? Karena saya punya keyakinan jemaat GBI Mawar Sarong yang ada di tempat ini, yang telah menerima saya dengan lapang dada, mulai dari keluarga gembala sampai kepada seluruh jemaat yang setia. Saya merasa dipulihkan oleh Tuhan. Maka saya percaya bahwa pemulihan akan terjadi mulai dari tempat ini, sehingga kita selalu digem, kita digodok, kita ditegur, kita ditempa seperti besi, kita dibentuk seperti bejana, seperti pariung. Sakit memang, tetapi tujuannya yaitu supaya kita sempurna di hadapan Allah.
Kita mempersiapkan diri kita dengan sempurna untuk menerima kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan yang sungguh tidak lama lagi, dan kita bisa berbuah di dalam pengurapan Allah Roh Kudus, dalam meterainya yang telah Dia berikan kepada kita, untuk kita terus maju mempertahankan meterai yang telah diberikan oleh Allah, yaitu Roh Kudus ada di dalam diri kita. Karena tanpa Roh Kudus mustahil manusia akan bisa melihat Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa menyucikan, menguduskan manusia. Karena tubuhmu adalah bait Roh Allah. Jangan engkau kotori, jangan engkau biarkan untuk binasa dengan memasukkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita masuk dalam pujian kepada Tuhan.